Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimat tauhid li'ibadihi irja'u wa isna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sahbihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatihi amma ba'da. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Khamis ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah Kampung Setu Sindaruya. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, juga tokoh agama, bapak-bapak, para pemuda, remaja, remaji, generasi penerus agama bangsa dan negara yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghaffur, yang telah banyak menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir, nikmat batin, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah, juga nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk nikmat pada malam ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang mulia, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan sababnya berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini kita dapat kembali bersilaturahim dalam rangka untuk mempererat, memperkokoh tali ukhuwah Islamiyah. Kita dapat kembali untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu dalam rangka memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Di samping juga kita niat iktikaf di masjid, niat menunggu masuknya atau datangnya waktu sholat isya dengan berjamaah. Juga sekaligus kita niat mensiarkan, mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Semoga apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita nanti, semoga dengan istiqomah kita duduk di pengajian, kita semuanya meninggal dunia nanti dalam keadaan khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia
baginda tercinta, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya Nabi Agung, baginda tercinta, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua yang istiqomah dulu di pengajian, juga keluarga kita dan saudara kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat kunjungan dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa rahmatullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 9 di bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 di bulan Juni tahun 2022 Masehi. Kita awali pengajian rutin kita dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan barokah karomah pujian kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita, baik hajat dunia terlebih-lebih hajat akhirat oleh Allah diperkenankan, dikabulkan, urusan kita oleh Allah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Kecilkan niatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa liwalidayna amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawai
Izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan tentang satu amalan yang nilainya jauh lebih baik daripada perang di medan perang melawan orang-orang kafir dalam membela agama Allah dan mati syahid di medan perang. Juga nilainya jauh lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Amalan ini adalah sebaik-baik amalan dan sesuci-suci amalan di hadapan Allah dan setinggi-tingginya derajat bagi kita. Amalan apakah gerangan? Mari kita lihat keterangannya dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqid dahabi wal warqi wa khairil lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala qala dzikrullah. Artinya, ala unabbiukum, ingatlah kata beliau, maukah aku beritahu kepada kalian bi khairi a'malikum, akan sebaik-baik amal bagi kalian, wa azkaha, dan sesuci-sucinya amal, indah malikikum, di hadapan Tuhan kalian, di hadapan Allah sang penguasa alam semesta, wa arfaiha, dan setinggi-tingginya derajat, setinggi-tingginya amal, fi darajatikum, pada derajat kalian, di mana amal tersebut khairil lakum, itu pahalanya jauh lebih baik bagi kalian, kata Nabi, min infaqid dahabi wal warqi, daripada berinfak atau bersedekah emas dan perak, wa khairil lakum, dan amalan tersebut pahalanya jauh lebih baik bagi kalian, min antal qau, daripada kalian menghadapi aduwakum, musuh kalian di medan perang dalam membela agama Allah. Fatadribu a'naqahum, lalu kalian penggal leher musuh-musuh kalian. Wa yadribu a'naqakum, dan musuh kalian pun memenggal lehermu, artinya mati syahid di medan perang membela agama. Kemudian para sahabat, para sahabat menjawab, bala, ya, kami ingin tahu ya Rasulullah, amal apakah itu yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, yang lebih baik daripada mati syahid di medan perang membela agama. Amalan tersebut merupakan sebaik-baik amalan. Amalan tersebut merupakan sesuci-sucinya amalan di hadapan Allah. Amalan tersebut merupakan setinggi-tingginya derajat bagi kita. Kemudian Rasulullah menjawab, beliau menjawab, dzikrullah,
Amalan itu tidak lain tidak bukan adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, baik zikir jahar, zikir dengan suara jelas, nyata, dan ataupun zikir hobi, zikir yang dilakukan di dalam hati. Yang namanya berzikir adalah merupakan sebaik-baiknya amalan. Berzikir adalah merupakan sesuci-sucinya amalan di hadapan Allah. Berzikir kepada Allah adalah merupakan setinggi-tingginya derajat bagi kita. Di mana berzikir kepada Allah pahalanya jauh lebih baik daripada pahala berinfak emas dan perak. Pahalanya jauh lebih baik daripada pahala mati syahid di medan perang dalam rangka membela agama Allah. Kalau kita buka keterangan dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa ibadah sunnah yang dilakukan oleh lisan yang paling afdol itu ada 3. Ibadah sunnah dilakukan oleh lisan, tapi paling afdol, paling utama, paling istimewa, paling disukai oleh Allah itu ada 3. Yang pertama tilawatul Quran, membaca Quran. Membaca Quran itu hukumnya sunnah, ibadah sunnah, dan dilakukan oleh lisan. Yang namanya membaca harus dilakukan dengan lisan. Kalau dalam hati bukan membaca namanya ngabatin, abatin bukan. Yang namanya membaca pasti menggunakan lisan. Lisan ini alat untuk membaca, alat untuk berbicara, alat untuk berkomunikasi. Membaca Quran sebagaimana Rasulullah bersabda, Abdulu ibadah di ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling abdul, yang hukumnya sunnah adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu nanti di alam kubur akan menerangi kita. Jadi kalau kita ketika hidup di alam dunia rajin membaca Quran, suka membaca Quran, gemar membaca Quran, selalu membaca Quran, mengistiqomahkan untuk terus membaca Quran, manakala kita mati, kemudian kita dikubur, masuk alam kubur, maka alam kubur kita akan diterangkan oleh Allah, akan diluaskan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah. Itu keuntungan membaca Quran. Semakin banyak kita baca Quran, nanti alam kubur kita akan semakin terang, akan semakin luas, akan semakin lapang. Alam kubur kita nanti oleh Allah akan dijadikan raudhah, taman miryaudil jinan, dari taman-taman surga. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tabiul Qaulin, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan, man aroda ayat dua min ajabil qabri fa'alaihi ayyulazim arba'at asya'a wa muhabbatu salawat wa qiraatul Quran wa sodaqah wa kasratul tasbih. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, dari siksa kubur, dan ingin alam kuburnya diterangkan, diluaskan, dijadikan taman dari taman-taman surga, maka ia harus menjaga, harus membiasakan 4 perkara. 1. Menjaga kewajiban sholat 5 waktu, jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diabaikan, jangan sampai ditinggalkan. 2. Membiasakan membaca Al-Quran. 3. Gemar bersedekah, baik sedekah dengan harta, dengan uang, dengan makanan, dengan minuman, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga, dengan pikiran, sedekah dengan berbuat baik kepada orang lain yang bermanfaat untuk orang lain. Dan yang keempat, wa kasratul tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Minimal paling tidak setiap pagi hendaknya kita baca tasbih 100 kali, sore hari 100 kali. Itu minimal, sekurang-kurangnya. Jangan lupa untuk membaca tasbih, memahasucikan Allah di waktu pagi dan di waktu petang, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan hendaklah kalian bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang.
Pagi kita baca tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100. Sore nanti baca lagi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Atau boleh baca tasbih al-baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalau bisa ini tasbih al-baqiyatus sholihah kita baca setiap hari, terus diistiqomahkan, didawamkan sebanyak 360 kali setiap hari. Barang siapa yang membiasakan membaca tasbih al-baqiyatus sholihah sebanyak setiap hari sebanyak 360 kali terus selama hidupnya, maka orang tersebut oleh Allah akan selalu dikasih sehat, johir maupun batin, akan dikasih sehat akal pikirannya, walaupun usianya sudah sepuh tapi kelihatannya masih sehat, jajah gitu, seger baik. Itu keuntungan fadilah dari tasbih al-baqiyatus sholihah. Asal kita baca tiap hari 360 kali selama hidup, jangan diputus terus. Nggak percaya, buktikan saja. Cara buktikannya ya baca, diamalkan tiap hari 360 kali. Jangan dilepas, jangan diputus. Alhamdulillah ya, nggak ada yang kemarin yang nggak ada ya. Nah, udah ketahuan nggak ada, udah kabar terus. Paling mata 100 kali. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah 100 kali. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan perlu kita ketahui bahwa berzikir yang paling afdol, semua kalimat zikir bagus. Tasbih subhanallah bagus, tahmid alhamdulillah bagus, tauhid atau thayyibah atau kalimat ikhlas atau kalimat najah atau kalimat tauhid atau kalimat tahlil la ilaha illallah bagus, takbir Allahu akbar bagus, tabarik la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua kalimat-kalimat zikir itu bagus, semuanya bagus. Tapi di antara semuanya ada yang paling afdol. Ada kalimat zikir yang paling istimewa, kalimat zikir yang paling utama, kalimat zikir yang paling disukai oleh Allah. Bahkan kalimat zikir ini menjadi bentengnya Allah, menjadi hizbullah. Apa itu? Kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat thayyibah, kalimat hizbullah, kalimat ikhlas, kalimat yang dapat menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat zikir yang paling afdol. Makanya kalau habis sholat kita wiridan, kalimat-kalimat yang lain kita baca, tasbih 33 kita baca, tahmid 33 kita baca, takbir 33 kita baca, bahkan kita baca ayat Quran, surat Qul, Al-Falaq, An-Nas, bahkan ayat kursi dan seterusnya. Tapi la ilaha illallahnya dilupakan. Itu sayang sekali. Itu bego namanya itu. Yang paling abdul ditinggalkan, yang lain dibaca. Silahkan yang lain baca, tapi yang ini jangan ditinggalkan. Sebab kata Nabi dalam hadis dari sahabat Nabi yang bernama Jabir, an Jabirin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang imam ahli hadis. Jadi hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Hibban. Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan afdhalul dzikri, zikir yang paling afdol kata Nabi. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Afdhalul dzikri, zikir yang paling afdol, zikir yang paling utama, zikir yang paling istimewa, zikir yang paling disukai oleh Allah, zikir yang menjadi bentengnya
zikir yang nilainya jauh lebih baik daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kata Nabi adalah la ilaha illallah. Kemudian afdal doa alhamdulillah, dan berdoa yang paling afdal adalah ucapan alhamdulillah. Makanya kalau kita berdoa harus diawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, minimal segitu. Kalau mau tambah silakan diterusin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukammi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Boleh, cuma minimal kita buka doa dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi sebelum kita memohon kepada Allah, di awal kita memuji kepada Allah bahwa segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu doa yang paling afdal, diawali dengan ucapan kalimat takbir alhamdulillah dan ditutup dengan alhamdulillah. Contohnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa itu harus diawali dengan kalimat hamdalah dan ditutup juga dengan kalimat hamdalah, karena kata Nabi afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal, doa yang dibuka dan ditutup dengan alhamdulillah. Kira-kira jelas kan? Ada waktu kan? Ada 5 menit. Baik. Kemudian An Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala jannah. Ini hadis dari sahabat Nabi, sahabat yang dekat dengan Nabi, sahabat al-ulama rasyidin yang ketiga setelah Abu Bakar, Umar, yaitu dari Utsman bin Affan, dari sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man sing sapa wong mata kamaten yasi wong wa huwa hale utawi wong iku ya'lamu weruh yasi wong la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah dakhala manaman yasi wong al jannata ing sawarga. Ngerti tidak? Master ngerti? Itu kan bahasa orang. Orang kan orang Jawa, Jawa Barat. Orang Jawa kan ngerti bahasa orang. Artinya begini, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan dia meninggal dunia dalam keadaan di hatinya meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhala jannah, maka ia akan menjadi ahli surga. Pokoknya siapapun manusia di alam dunia ini, kalau meninggal dunia di dalam hatinya ada keyakinan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, walaupun dia tukang berbuat dosa, tetap nanti ujung-ujungnya akan dimasukkan ke surga. Cuma kalau dia berbuat dosa, ya dosanya dicuci dulu di neraka, dipandian dulu pakai cair neraka anu panas ngabola, pakai sabun cap neraka, pakai sikat neraka, ditariskan neraka. Sebab eta jelema awakna kotor loba dos. Sebab hari surga mah tempat orang-orang suci. Ulang kali jelema kotor bebolok dosa, mau mungkin langsung ke surga. Dikumbahlah dosa di neraka.
Ibarat orang pakaian orang tos macul langsung ditilepan, langsung disimpan lemari itu. Ente geblek juga. Masa pakaian kotor buat macul langsung ditilepan kalau lemari itu geblek, mati hidup. Lamun kotor leman dia rendam heula sampai satu tinggal kirim so, ditindakan heula, dibobot-bobotkeun heula, disiksa heula, dikilos heula itu. Disuruh disingkat, ya, dipoe dijemur, beul maksudnya, ditariskan, dilipetan kan, masuk kemari. Tapi walaupun demikian, oleh karena orang tersebut di dalam hatinya ada keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, akhirnya orang tersebut akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya haluju minan nari man fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari siksa api neraka orang yang di dalam hatinya ada iman, orang yang di dalam hatinya ada keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia di hatinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dakhala jannah, maka ia nanti akan masuk surga. Para jamaah, iman yang ada di dalam hati kita itu mempunyai cabang kerjaan iman. Menurut hadis Nabi, juga menurut keterangan dalam kitab Syuhul Iman, cabang perbuatan iman itu jumlahnya ada 73 cabang. Apabila kita mengamalkan yang 73 cabang perbuatan iman, maka dijamin imannya akan sempurna. Dan apabila imannya sempurna, dijamin imannya akan diterima oleh Allah. Karena Allah hanya akan menerima iman seseorang kalau imannya sempurna. Rasulullah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la syu'batun minal iman. Rasulullah bersabda, iman yang ada di dalam hati kita itu mempunyai 77 ya, bukan 73, mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Tadi saya salah nyebut. Jadi mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Dari 77 cabang perbuatan iman, yang paling tinggi, yang paling afdol, yang paling istimewa kata Nabi adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Itu ucapan la ilaha illallah, itu cabang perbuatan iman yang paling tinggi, yang paling afdol. Sisanya yang 76 cabang di bawahnya. Nah, di bawahnya. Bahkan sholat yang kita lakukan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah kalau di dalam sholat kita tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Makanya seluruh para ulama ahli fikih sepakat, baik ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, sepakat bahwa setiap orang Islam di dalam sholatnya wajib mengucapkan la ilaha illallah, yaitu ketika dia melakukan tahiyat akhir dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nah, kalau itu diucapkan, kita sholat sebanyak apapun dan diterima oleh Allah. Jadi amal kebaikan, amal soleh
amal ibadah apapun yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, itu semuanya akan ada nilainya di hadapan Allah, akan dihargai oleh Allah, akan dibalas dengan pahala Allah. Kalau semua amal kita, semua amal kebaikan yang kita lakukan, semua ibadah yang kita kerjakan, semuanya didasari kalimat la ilaha. Kalau itu nggak ada, nol semuanya, nol, nggak ada apa-apanya. Kalau tidak ada la ilaha illallah. Alhamdulillah sudah masuk waktu bisa. Sedikit lagi. Wa adnaha imatatul ajal thoriq. Dan cabang perbuatan iman yang paling rendah, yang paling di bawah, itu adalah imatatul ajal. Imatatul ajal anit thoriq. Membuang duri dari jalanan. Orang ke lembang, tinggali air beling, orang di tanah, diamankan, niatna ibadah, bisa kalian kubal, kalau kerja waktu cilaka tuh, karunya tuh, tak ada cabang perbuatan iman yang paling rendah. Wahaya subhatu minal iman, dan rasa malu itu merupakan sebahagian dari iman. Kamu kurang adu orang merah tengaji masjid deket, adu era berjamaah masjid deket, ciri eta jelema masih kena aya iman. Tapi lamun geus eueuh ka eta, perasaan eta, masjid deket tapi tara ka masjid deket tapi tara naik salat berjamaah, masjid deket pengajian rutin aya tapi tara hadir, geus eueuh rasa ka eta, ciri imanna geus rusak imanna, boleh jadi imanna leungit eta. Nauzubillah min. Kalau begitu terus, bisa-bisa matinya dalam keadaan sudah tidak membawa matinya subul Nauzubillah min. Allah berancang remeh kalau para jamaah oleh karena sudah masuk isya, demikian tadi kita malam ini kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini dari awal hingga akhir semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah. Yuk kita jaga rasa malu kita, karena adanya rasa malu itu menunjukkan adanya iman. Tinggal ilmu ayah rasa erat deh. Lima kilo dalam tangannya kawasan erat mah. Tadi kesuruh imanan. Lalu mana ayah iman pasti lima kilo itu udah nggak ada imannya. Orang gila itu imannya sudah keluar. Makanya dia nggak ada rasa malu. Kalau kurang aku normal, aku sehat, bisa gelo, tapi lu kayak mau tidak gimana enak. Kalau kayak kita bisa keluar. Kan bedanya itu kecil orang bersih itu, tapi sama-sama tuh KR. Dan demikian, mari kita tutup tadi kita memahami alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.